Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Jagat Horor. Kembali akan mengulas kisah-kisah pendakian yang dialami oleh para pendaki. Untuk kali ini kita akan membacakan kisah dari penulis Didit Galaraka yang berjudul Kualat Gunung Merapi. Kisah ini menceritakan pendakian seseorang bernama Dipta yang harus menghadapi kenyataan pahit ketika dia bersama rombongannya mendaki Gunung Merapi. Bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya. Bab pertama, impianku. Suryana Pradipta, itulah namaku. Nama yang menurutku terdengar sangat bagus. Dipta, begitulah orang tua dan teman-teman memanggilku. Entah dari mana inspirasi orang tuaku di 29 tahun yang lalu sehingga mendapatkan nama yang kini menjadi identitasku. Mencari arti Pradipta di belakang namaku, aku berprasangka baik. Kalau maksud orang tuaku memberiku nama itu, mungkin ingin aku bermanfaat bagi setiap orang di masa depan. Dan mungkin teka-teki arti namaku ini akan terkuak di dalam kisahku yang akan kusajikan ini. Selama aku menjalani masa sekolah, tak pernah terpikirkan sedikit pun dalam benakku kalau aku ternyata harus mencintai salah satu kegiatan alam yang sangat menantang, mendaki gunung. Ya, mendaki gunung adalah hal ekstrim yang kucintai, kemudian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tepatnya saat aku mengenyam masa kuliah, aku diracuni oleh Yoyo, teman sekelasku, untuk mendaki gunung bersamanya. Dip, lihat nih, bagus-bagus banget kan pemandangannya. Masih kuingat racun Yoyo yang pertama kuterima ketika kami masih berada di dalam kelas dengan mata kuliah komunikasi data. Untungnya Pak Yudi, dosennya yang terkenal galak itu, tidak menyadari kalau aku dan Yoyo tengah memperhatikan hal yang lain dan mengacuhkan mata kuliahnya yang sedang berlangsung itu. Di mana itu, Yo? Tanyaku berbisik, penasaran menandakan racunnya sudah sedikit menembus sanubari. View puncak Cikure, bro, jawab Yoyo seraya melebarkan senyumannya. Kesana yuk, lanjutnya. Aku tidak langsung menjawab ajakannya itu. Aku langsung mengalihkan pandanganku kepada si dosen galak itu, karena sebenarnya aku takut dan tidak enak jika nanti Pak Yudi menyadari kelakuan kami, sehingga dia akan mengeluarkan kami dari ruangan secara paksa. Keluar dari kelas saya. Itulah kata-kata yang kutakutkan yang selalu kudengar jika ada mahasiswa yang macam-macam di kelasnya. Aku hanya mengisyaratkan kepada Yoyo untuk melanjutkan pembicaraan setelah mata kuliah selesai. Syukur Yoyo mengerti apa yang kuisyaratkan. Di luar kelas setelah mata kuliahku selesai, aku yang berhasil diracuni Yoyo langsung antusias menyambut ajakan itu. Hanya saja aku masih tidak berani jika kami mendaki hanya berdua. Yoyo yang mengerti kekhawatiranku itu memintaku untuk mengajak teman-teman kelas yang lain. Dan ajaibnya, setelah aku ajak teman-teman yang lain, mereka yang ikut bertambah banyak. Total yang akan mendaki Gunung Cikure menjadi 16 orang. 2014 menjelang akhir tahun adalah kali pertamanya aku menginjakkan kaki di tanah tertinggi di kota Garut itu. Bersama semua temanku yang kala itu ikut, semua terasa menyenangkan. Mendaki gunung bagai mengandung senyawa kafein yang dapat membuat kecanduan dibuatnya. Semenjak itu, aku semakin ketagihan untuk terus mendaki gunung-gunung yang lain.
Bahkan aku dan Yoyo dipercaya sebagai orang yang memiliki komando akan kegiatan-kegiatan pendakian di kelasku. Cikura berlalu. April 2015, aku mengajak teman-temanku kembali menyapa gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Gunung yang katanya terkenal angker seantero Jawa Barat. Sayang seribu sayang, sebagian orang yang ikut ke Cikura sebelumnya tidak bisa ikut pendakian Gunung Ciremai disebabkan oleh kesibukan PKL atau praktek kerja lapangan kala itu. Sementara aku dan teman-teman yang masih melakukan pendakian belum mendapat tempat untuk PKL. Muncak dulu, PKL kemudian. Itu motoku dulu. Sehingga kami masih bebas menginjakkan kaki di mana saja. Tapi apapun itu, aku bersyukur karena saat pendakian Ciremai aku tidak mengalami hal mistis sama sekali. Tidak seperti orang yang sering diceritakan oleh orang-orang yang tentang Gunung Ciremai. Aku tidak berprasangka seperti itu. Hanya saja apa yang kami alami selama di Ciremai semuanya baik-baik saja. Kami semua merasa senang dan bersyukur dapat kembali dengan selamat ke rumah masing-masing. Memang sih, ada sedikit pelajaran berharga yang kudapat dari mendaki Gunung Ciremai. Pelajaran itu datang dari temanku, Adi, ketika dia mengalami hipotermia hebat karena harus rela hujan-hujanan di Gua Walet untuk sekedar mendirikan tenda. Tubuh Adi ketika itu perlahan menjadi dingin. Kami semua sempat panik. Menurut penuturannya, dari kaki sampai bawah dadanya mati rasa. Dan Adi mengaku kalau dia sudah merasa ikhlas jika harus mati sore itu. Bayangkan saja, tubuhnya basah kuyup terkena air hujan. Dan ia tidak bisa mengganti pakaiannya karena air hujan masuk ke dalam tenda dan membasahi karirnya, sehingga membuat semua baju gantinya pun basah kuyup. Dan lebih parahnya lagi, dia mengalami keadaan seperti itu selama kurang lebih 6 jam sebelum akhirnya dibawakan teh hangat oleh Haris yang peduli dengan keadaannya. Memang salahnya dia, Adi sangat minim persiapan dan hanya membawa jaket tipis, sedangkan teman-temanku yang lain membawa perlengkapan yang memadai sehingga keadaan dingin pun dapat teratasi. Bro, besok pagi kita nggak usah ke puncak ya. Kata-kata itu masih terngiang di telingaku dan menjadi bahan candaan setiap kami bertemu. Hari itu Adi mendadak cengeng, dasar Adi. Padahal kita sudah capek-capek mendaki dari pos 1 Apui ke Gua Walet. Kenangan demi kenangan mendaki gunung sedikit-sedikit mulai tertulis di dalam lembaran kehidupanku. Bahkan sebelum kelulusan dan kesibukan menghampiriku, aku selalu menyempatkan diri untuk menikmati indahnya gunung-gunung yang lain. Bukan hanya di kawasan Jawa Barat, beberapa gunung di Jawa Tengah pun sudah pernah aku daki. Tentu, selama itu pula aku mendaki gunung, Yuyus juga selalu ada. Aku dan dia seperti tidak dapat dipisahkan kalau urusan mendaki gunung. Selalu bersama dan selalu menuai cerita. Sebenarnya masih ada satu gunung di Jawa Tengah yang belum aku daki, yaitu Gunung Merapi. Ingin sekali aku menginjakkan kaki di sana bersama sahabatku itu. Hai Merapi, kapan aku bisa menyapamu? Setelah berbulan-bulan kemudian, dalam kantukku yang sudah sangat terasa dan langit malam minggu yang semakin menghitam, aku berniat untuk memode pesawatkan HP-ku. Secara tak sengaja aku melihat notifikasi WhatsApp dari Yoyo yang berisi ajakan mendaki Gunung Merapi. Gak salah nih, kukucek mataku untuk memastikan setiap baris kalimat yang tersaji dalam pesan itu. Masih dalam perasaan tak percaya. Ternyata benar bahwa itu adalah ajakan Yoyo kepadaku
untuk mendaki Gunung Merapi. Rasa kantukku mendadak hilang, berganti dengan perasaan bahagia yang tak terkira. Karena kebetulan juga kuliahku sudah beres dan masih dalam keadaan menganggur. Tak pikir panjang, aku menyetujui ajakannya. Aku ingin kebahagiaan ini tidak kurasakan sendirian. Sehingga aku mengajak beberapa teman semasa kuliahku yang masih ready untuk diajak mendaki. Ibang, Gundil, Mulki, dan satu orang saudaraku, Kucai. Hanya itulah dari sekian banyak dari teman-temanku yang masih belum mendapatkan pekerjaan, termasuk aku dan Yoyo. Akhirnya beberapa purnama sudah aku menanti kesempatan mendaki Gunung Merapi. Kesempatan yang sangat jarang bagiku. Meskipun sebenarnya ada sedikit was-was di dalam diriku karena setahun sebelumnya, ketika aku melihat berita adanya pendaki yang tewas masuk ke dalam kawah karena terpeleset ketika ia hendak selfie di puncak Garuda. Rasa was-wasku itu ternyata menghinggapi sanubari ibuku juga. "Kamu gak usah ke Merapi ya, ibu khawatir." Bukannya aku ingin membangkang perintah ibuku, namun mengingat ini kesempatan langka bagiku, dan mungkin bisa saja ibuku belum mengetahui bahwa sebenarnya ada kiat-kiat bagi kita para pendaki untuk tetap safety dalam pendakian. Kekhawatiran ibuku itu berusaha aku obati. Dengan penuh keyakinan dan cinta, aku hanya bilang kalau aku akan baik-baik saja dan tidak akan macam-macam selama di sana. Memang butuh waktu agak lama bagi ibuku untuk mengerti. Namun pada akhirnya hatinya luluh dan terucap kalimat dari bibir manisnya. "Semoga kamu dijaga Allah, Nak." Ibuku mengizinkanku. Hari itu hari Senin. Masih ada waktuku untuk mempersiapkan semua perlengkapan. Mulai dari membawa peralatan memasak sampai memesan tiket keberangkatan kereta dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyangan. Seperti biasa, sebelum keberangkatan aku selalu meminta semua orang yang akan ikut mendaki untuk berkumpul di rumahku, menyamakan persepsi setiap orang dengan berkoordinasi, supaya semua persiapan betul-betul matang. Aku tidak ingin pendakian hanya sekedar pendakian biasa, tanpa persiapan mental yang betul-betul matang dan perlengkapan yang memadai. Karena itu bisa membuat kami semena-mena terhadap alam. Aku ingin menyatukan semua rasa, sehingga kami dapat bersahabat dengan alam. "Gue ajak 2 orang lagi ya, Dip. Masih bisa kan?" sahut Mulki. "Siapa aja, Ki?" tanyaku. "Pacar gue si Desti sama teman SMA gue Ega," jawabnya. Aku melirik ke arah Yoyo yang duduk di depanku. Dari isyarat matanya aku dapat menangkap Yoyo membolehkan pacar dan teman Mulki itu untuk ikut pendakian. "Boleh, Ki, tapi bisa dijamin kan teman lo itu gak akan macem-macem? Kalau Desti sih kita udah tahu semua lah, dia mah gak akan macem-macem," tanyaku yang sedikit waspada, karena di antara kami semua belum ada yang mengenal Ega, kecuali Mulki itu sendiri. "Gue jamin lah gak akan macem-macem," jawabnya seraya meyakinkan kami semua. Aku lantas meminta nomor identitas milik Desti dan Ega untuk kuisi di dalam formulir pemesanan tiket online. Bersyukur masih ada kereta yang dapat menampung kami semua untuk menempuh asa mewujudkan impian yang selama ini hanya sebatas khayalan. Kami mendapat jadwal kereta malam untuk hari Rabu yang berangkat pukul 7 dari stasiun Kiara Condong menuju Lempuyangan. Koordinasi hari itu pun berjalan lancar dan sudah diputuskan Yoyo akan bertindak sebagai leader, karena dia sudah pernah beberapa kali mendaki Gunung Merapi. Sedangkan aku menjadi sweeper
orang yang memantau rombongan dan keadaan sekitar dari belakang. Suasana sedikit sesak menghiasi lingkungan stasiun. Di stasiun Kiara Condong sebelah selatan ini, kami semua menampakkan kaki untuk terakhir kalinya di kota Bandung. Sebelum kami semua berangkat menuju Lempuyangan, aku, Ibang, Gundil, Yoyo, Kucai, Mulki, dan Desti sudah siap dengan semua perlengkapannya. "Ki, mana temen lo?" Aku sedikit panik mempertanyakan keberadaan Ega. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, tapi Ega belum juga menghampiri rombongan kami di luar musola stasiun kala itu. Gundil, Yoyo, Kucai, dan Ibang memeriksa kembali barang-barang yang sudah berada di dalam carrier. Sekian. Itu tadi kisah dari Kualat Gunung Merapi. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe semuanya ya. Tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like-nya. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.